Ya gimana ya? Jepang kan gue sebenarnya jujur, gue merasa final itu nanti Belanda sama Jepang. Iran ini ya dengan bangganya ya gue Iya. biarpun di sanksi segala Sanksi, macam iya. gue masih bisa gitu kan. Nah, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi Backpacker semua. Kembali lagi di Backpass Podcast. Kali ini gua ditemanin oleh partner gua yaitu Bang Beben. Halo Bang. Sore, Dan kita pagi, malam. kedatangan tamu spesial nih jauh dari Depok, namanya Rahmat Nugraha. Halo brother, gimana brother? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Nonton Piala Dunia nggak? Ya, untuk saat ini kebanyakan nontonnya yang ada waktunya aja sih, partai Iya, besar gitu. Dan Betul, beberapa kita nonton ya kan. Sesuai dengan waktunya kan kita kerja juga Iya, kan. betul, betul. Saya juga baca-baca berita sepak bola. Sepak bola Oh, ya, mantap. tetap masih mengamati ya. Mengamati, walaupun dari kecil kita suka main bola ya kan. Nggak Betul, mungkin betul. juga kita nggak nonton bolanya juga. Ya, Betul. iya. Nah ini gua mau nanya nih Mat, ini Iya. kan gua mau ngebahas hasil-hasil pertandingan Nah, yang tadi malam jam 12 sampai pagi tadi ini sampai jam 11 sampai tadi ini saat Tunisia Jepang. Lu melihat Belanda versus Swedia yang menang 5-1, Tunisia dibantai Jepang 4-0 gimana? ya gimana ya? Jepang kan gue sebenarnya jujur, gue merasa final itu nanti Belanda sama Jepang. Itu bakal ketemu lagi di final. Menurut gue sih. Gimana Bang Bebe? Bisa nggak? Bisa jadi. Secara bagian bisa kan ya? Secara bagian masih bisa. Bisa Karena- jadi. Oh, dari pertandingan Tunisia ya kan, Ya. Swedia itu, Belanda itu hampir sama dengan Jepang. Ya. Semua di lininya itu semua serba bisa. Dan pelatih percaya dengan segala posisi masing-masing itu. Dan ya mudah-mudahan jangan nggak ada yang banyak yang cedera sih. Ya, Gitu. ya. Itu Lu gitu. kaget nggak dengan hasil Jepang bantai Tunisia 4-0? Oh iyalah, Kaget. kaget lah. Kalau menang nggak kaget, tapi dengan sisi gol 4. Betul, 4-0 4-0 itu. Karena kan Jepang itu sendiri, lu lihat permainannya tuh indah banget. Berarti level kita sama kayak Tunisia lah ya. Waktu itu kan kita dibantai 5-1 tuh di Iya, GBK. harusnya kita yang masuk ke dunia Iya, Indonesia ya. lagi Ula Patrick nih. Iya. Bersebut bola ini orang nih. Patrick mana nih? Patrick Kluivert lah. Masa Patrick temennya SpongeBob. Aduh, ya itu yang lalu ya lah. Iya, iya. Sekarang ini dipegang Joy ya kan. Ya. Harus lebih Wah, bagus. John iya. Hedman ya. John Hedman oke lah kadang. Terus kalau Belanda lawan Swedia seru tuh 5-1. Seru banget itu. Dan pemain Liverpool cetak 2 gol kan. Iya. Cody Gakpo. Itu dari segi permainan aja tuh yang melawan juga lah Swedia kan juga saling Kiper serang. Belanda Verbruggen tuh mainnya bagus loh. Itu Bagus jangan banget. disangka Iya. Swedia nggak ada peluang ya Bang ya. Bang Beben ya. Ada aja Bagus tuh. banget. Tadi Bagus beberapa peluang tuh banyak Banyak dilakukan. Cuman ya memang karena pengalamannya sang kiper jadi beberapa kali di tepis gitu juga Iya. ya. Itu Ada yang paling ya, dari Gyökeres, Isak ya kan. Hebat. Ya Swedia sudah berusaha sih, tapi memang Iya. Belanda sudah di atas itu. Ya, Iya. Nah nanti kan pertandingan terakhir Swedia versus Jepang nih. Belanda lawan Belanda Tunisia. ketemu Tunisia. Pasti otomatis Belanda pasti menang lah ya. Ya. Tunisia. Belum tentu juga sih bola itu bunda. Ya Tapi memang. memang kalau kita pasti Ya, berpikir tadi. Belanda, tapi Iya. lihat skornya dulu. Iya. Gitu. Tapi kalau Jepang Swedia Jepang ini itu panas itu pasti. itu minimal menurut lo imbang atau Jepang menang atau prediksi lo? Prediksi gua 1-0 untuk Jepang. Oh. Atau 2-0 tuh udah bagus banget berarti. Masih megang Jepang ya? Ngasih bagian Jepang. Betul. Tapi Jepang harus siap-siap juga dengan serangan balik. Ya, Ya. itu Dari Swedia dulu cepet dia- itu. dia cepet, Swedia ya. cepet. Cepat. Itu Ya. serangan baliknya Swedia juga Ya. bagus banget sih. Ya. Tinggal di Jepangnya dia posisi belakang dan tengahnya itu harus bisa lah bertahan. Sayang aja dalam- Swedia sekarang udah nggak ada Fredrik Ljungberg, Nah, Zlatan Ibrahimovic, Ya, Henrik udah Larsson. ada. Kalau nggak Ya, ada, ngeri itu. Repot. Ngeri itu. Itu waktu angkatan mereka itu Ngeri. repot. Apalagi Repot gol itu. spektakuler Iya. Ibra, ya kan Henrik Larsson yang pemain Barca itu Iya, kan. betul. Nah ini lompat ke grup yang ada Jerman nih. Jerman kan lawan Pantai Gading menang 2-1 sama Ekuador lawan Swansea 0-0. Nah Ya, Jerman betul. ini kan sempat ketinggalan nih sama Pantai Gading di babak pertama dan Frank Kessie. Frankesi. Ya, Nah, ya. Menurut lo penampilan Jerman tadi pagi gimana? Di bawah performa atau Menurut gua hanya- lebih agak kesantai sih. Iya ya. Iya. Lebih agak kesantai. Mungkin entah menganggap remeh atau memang percaya dirinya tinggi. Jerman tuh menurut gue emang ya mungkin
percaya dirinya udah tinggi itu. Jadi mungkin lawannya ya itulah. Ada Pantai Gading ngeri loh, ada Ahmad Diallo, Kalau Frank Pantai Kessie, Gading tuh Diomande. iya, bahasanya tuh Jerman itu segala gue lihat sih mainnya sudah statistiknya udah biasa sih itu. Dari segi dia latihan, cara bermain di latihannya tuh udah bagus banget sih. Iya. Udah dari segi mental sih dia Iya, lebih tinggi. dari Kalau Bung mental. Beben melihat gimana Jerman versus Pantai Gading tadi pagi? Tidak seperti pertandingan di awal gitu kan. Iya. Ya, seperti di awal kan dia offensive-nya gila-gilaan gitu kan. Kalau lawan Pantai Gading kayak ya memang gitu entah lebih rileks atau dia karena ya tadi menganggap mungkin ya remeh temeh kali ya Iya, gitu. iya. Bisa jadi juga begitu. Cuman akhirnya kelihatan mulai kedodoran juga dia sempat itu pas Betul. sebuah tim itu biasanya agak shock juga Iya. begitu kena gol. Iya. Pasti itu berdampak gitu mental juga. Tapi Mulai saya itu udah lagi, memprediksi sejak awal beberapa hari lalu kan bilang Pantai Gading ini bisa jadi kuda hitam sebenarnya. Iya. Tapi memang lawan Jerman ya bisa kalah. Aku juga nggak kaget karena Iya, melihat iya. komposisi Jerman sekarang Iya. juga ngeri-ngeri juga. Pansernya memang diisi bagus. pemain muda juga Iya, kan. betul. Nah, terus di satu grup sama Jerman sama apa tadi Pantai Gading, Pantai Gading. Ekuador sama Curaçao. Nah, Curaçao ini kan yang pernah kita 2 kali kalahin kan di Iya. FIFA Matchday. Hmm. Ini menorehkan sejarah loh, Iya. Muhammad dapat poin 1 loh di Piala Dunia. Ibaratnya tuh Indonesia dapat poin 1 kita rayakan lah, Iya, ya iya, ibaratnya iya. bisa paham ya. Nah, ini kipernya jadi pemain terbaik, Mas. Iya. Krakau tuh kayak nothing tulus aja main. Memang iya karena Kayak nothing tulus aja. kita dia udah masuk Piala Dunia, mau ngapain lagi udah. Apalagi sekarang dapat 1. Iya. Dia pemain udah pelukan tadi. Itu udah termasuk apa ya? Ya award juga buat mereka itu. Iya. Nahan imbang Ekuador itu. langganan Iya. walaupun dia di benua Betul, Amerika Latin, betul. Amerika Selatan, Iya, tapi tetap tapi sering masuk kalau dia memang. Iya. Sering masuk. dan Ekuador tuh juga ada pemain Moses Caicedo loh, pemain Iya, pemain yang Chelsea. Chelsea. Iya. Ya kan ada lagi Hincapi pemain Iya, Arsenal, Iya, betul. terus ada Estupinan pemain Iya. Milan ya kan. Hmm. Jadi ada juga pemain-pemain Pemain- abroad, sedangkan Curaçao ada pemain yang bekas mantan pemain Oh, Persib iya, itu, Persib. Castaner, sekarang Castaner. pindah ke Terengganu Iya, Malaysia. iya, Itu main loh. Iya. Itu kalau dia masih main di Persib ada tuh. Ada pemain Indonesia Liga Indonesia yang main di Liga. orang Irak kan ada. Iya, Ada iya. Putos namanya. Terus, ya. Nah, itu menurut tuh Ekuador Curaçao 15 save loh itu kipernya namanya Eloy Rum. Iya. Ngeri loh. Itu hebat loh pokoknya. Itu man of the match loh. betul. Bener, Iya, itu Pak. kayak wajib dikasih hadiah tuh dia. Wah, emang udah dikasih hadiah man of the match sama Iya. FIFA dan pasti dia dapat hadiah itu. Iya. Makanya itu award yang bagus banget. Kenapa? Bisa nahan satu sama atau apalagi kalau tadi bisa nggak kebobolan sama sekali itu. Iya. Gila itu kan. Hebat itu Curaçao itu jadi aku pikir kan awalnya Ekuador bakal menang kan. Ya menang mudah lah, maksudnya 2-0 dapat lah pas 3-0. Ternyata 0-0 persis kayak Spanyol lawan Cape Verde. Iya, itu dia. Itu persis man of the match-nya kiper juga kan. Kiper juga. Itu keren juga loh pertandingan loh. Iya. Deg-degan juga loh. Iya, benar. Timnya Spanyol itu. Iya. tuh. Iya. Apalagi fans-fansnya. Lah, Kok nggak gol-gol gitu. nggak pernah nyangka kan. Ini udah diserang susah kanan kiri sampai ganti. Gue sempat gimana ya, agak kesel juga. Gila, ngapa sih Ferran Torres yang harus diganti gitu, lagi nyerang kasih kan. Itu kan pernah ngelihat nggak wajahnya Yamin? Iya, Lamine Yamal. Yamin kesel banget tuh sama penggantinya Ferran Torres. Udah kesel banget. Kenapa? Terlalu lama bola di dia tuh udah minta kagak dikasih akhirnya out. Udah Yamin sampai udah. Gua nganggapnya tuh kayak Inter sama Barca tahun 2010 ya. Iya. Yang parkir bis tuh. Iya. Iya. Nah itu. Tapi itu berhasil. Dan itu ya anggap aja lah Dewi Fortuna nggak ke Spanyol kan itu. Iya, benar. Betul. Jadi kita melihat tadi pagi tuh kayak Ekuador lawan Curaçao tuh persis kayak Spanyol lawan Tanjung Verde Tanjung Verde, gitu. betul. Karena kan 0-0 dan golnya shot on goalnya kan banyak juga, dan save penyelamatan kiper Eloy Rum tuh jadi pemain terbaik kan. Iya, betul. Saat ini kan. Terus
ini ntar malam nih jam 11. Jam 11. Spanyol lawan Arab Saudi. ini. Gue Gimana berharap sih Spanyol bisa menang mudah nggak? Atau jangan-jangan kayak waktu kejadian 2022 nih Argentina kalah sama Arab Saudi. Arab Saudi. Atau kayak kemarin Uruguay ditahan imbang sama Arab Saudi. Ini berat juga. Jadi kalau pelatih Arab baru ya yang ini kan. Baru yang ini kan. Tadinya kan yang Renat yang mega Tunisia tadi kalah itu kan. Kayaknya bisa nahan Spanyol ini. Oh, Bang Beben memprediksi ya. Saya prediksi itu ya 60 sebenarnya Spanyol menang. 40 Arab Saudi. 30 Arab Saudi. 10% imbang. 10% imbang. Kalau Bung Mamat sendiri gimana melihat Spanyol dan Arab Saudi? 2 atau 3-0. Keyakinan lu itu? Iya, karena Spanyol ngotot pasti. Ya, pasti ngotot dan dia nggak mau nganggap remeh kan waktu itu kan kemarin lawan Tanjung Verde Lamine Yamal dicadangkan kan. Ya betul itu. Bisa jadi mereka tuh total mainnya tuh pasti benar-benar ya. Pokoknya bagaimana caranya 30 menit di awal itu harus 1 gol. Oh iya, betul. Harus 1 gol, 1-0 harus memimpin. Kalau itu agak berat. Benar. Soalnya kalau nggak digolin di awal, misalkan unggul gitu kan, itu nanti untuk belakangnya Arab Saudi pasti parkir bis. Ya. Walaupun di belakang Arab Saudi itu tinggi-tinggi parkir juga bis kan. atau parkir ini nih gurun pasir, tumpuk-tumpuk kan, susah kan. Ya jadi kemungkinan besar sih Arab Saudi hanya mengandalkan serangan balik sih. Hanya itu aja. Tapi kan kita lihat lini belakangnya kan. Dan pemain tengahnya tuh harus solid Arab Saudi. Lini tengahnya, middle-nya ya. Kalau defendernya itu dia lebih condong ada bola dilawan dia harus nutup. Yang tengah itu harus benar-benar kerja keras ekstra tuh lawan Spanyol. Karena Spanyol feeling saya ya, dia lebih banyak akan ngesut dari tengah atau ngumpan terobosan. Dan itu mati gitu Arab Saudi. Iya benar. Tapi Arab Saudi juga jago dalam serangan sayapnya. Iya, sayapnya bagus. Kayak kanan kirinya hidup dia. Hati-hati itu ya. Dan serangan balik sih lebih cepat. Apalagi kalau ngeliatin pertandingan yang udah berjalan, lalu dia kan seri kan ya, lawan Uruguay ya 1-1. Artinya dia juga harus ngotot. Ini dia harus ngotot nih lawan Spanyol. Ya jadi nanti Spanyol kalau di grup H itu kan Spanyol lawan Arab Saudi sama Uruguay sama Tanjung Verde. Kalau Uruguay bisa menang nggak sama Tanjung Verde nih? Walaupun pertandingannya masih besok pagi. Ini yang seru sebenarnya kalau untuk ditonton pertandingannya karena ya dua-duanya itu poinnya ya antara main aman atau salah satunya harus ngotot. Iya gitu. Tapi kalau nggak salah satu, dua-duanya pasti ngotot ini. Karena poinnya satu-satu poinnya sama nih. Poinnya sama pasti ngotot. Betul. Tapi Uruguay kan bahasanya dia punya histori ya. Iya. Dia karena ada histori itu dia pasti akan dituntut untuk ngotot. Tinggal Tanjung Verde-nya mencari celah di situ. Iya. Gitu. Tergantung strategi pelatih sih nanti. Tapi menurut gua, prediksi gua sih Tanjung Verde bakal menerapkan parkir bus lagi nih. Kayak Spanyol waktu lawan Spanyol. Ya. Karena dia melihat wah ampuh nih. Dan pengen ngulang. Nanti mungkin akan melawan serangan lawan Arab Saudi pertandingan terakhir nanti Tanjung Verde kalau keperebut. Karena kan setidaknya Tanjung Verde ini ibaratnya pengen nahan 2 tim hebat kan. Betul. Selain Spanyol pasti Uruguay. Tapi gini, kalau misalnya dia seri. Kalau dia seri tanpa gol, itu masuk dia. Bisa masuk deh. Iya, juara 3 terbaik asalkan nanti lawan Arab Saudi menang kalau mau. Iya. Tapi kan kita lihat nanti. Iya, nah, betul. Menurut Bung Mamat berapa persen Uruguay menang? 70% sih gue yakin dia menang. Imbang, gue merasa dia nggak akan ada imbang. Berarti 70% Uruguay menang, 30% Tanjung Verde. Karena Uruguay pasti tahu endingnya lawan Spanyol nih. Iya. Endingnya lawan Spanyol. Ngotot jadi dia ya? mau nggak mau harus ngotot. Masuk akal prediksinya betul. Nah, tinggal di lawan Spanyolnya itu karena dia tahu kualitas Spanyol itu sangat bagus ya. Dan dia harus bermain aman jadinya. Kalau udah dapat 4 poin gitu. Posisi 2 lah minimal. Dia tahu Spanyol itu ngeri gitu. Betul. Kalau Bung Beben sendiri? Uruguay Tanjung Verde? Kalau Uruguay ya pastilah. Kalau pasti Uruguay. Berapa persentase menang? Persentase gue justru 80-10-10. Oh. Tanjung Verde ya 10% ya. 10% aja. 10%-nya seri dia. Nggak ada seri sih kalau menurut saya, Bang. Di Uruguay itu pasti ngotot gitu. Yakin banget dia nggak ada seri. Ngotot Padahal dia ini masih di grup ini. Soalnya gue ngeliat gini bukan apa.
sekelas Spanyol yang kekuatan attacking yang gila-gilaan, dia bisa diredam dengan 0-0 itu. Iya. Karena kalau gue ngelihat itu Uruguay itu masih di bawahnya Spanyol. Soalnya prediksi yang lain, kawan-kawan yang lain ya, kawan-kawan pengamat yang lain, jurnalis. Yeah. Spanyol waktu itu kan diprediksi menang mudah. Iya. Di atas sisi 3 gol semua. Betul. Bola itu bunda. Wah, itu lagi kembali itu. Kalau Iya. bola segitiga ya susah. Ya kan? Jadi karena gue ya namanya juga kita prediksi ya. Prediksi kan bukan menentukan bahwa wih bakalan pasti menang, tidak. Tapi kita ngelihat dari manajemen dan federasinya gitu, karena ada pengaruh dari masing-masing. Iya, ada pengaruh dari pelatih baru dan sebagainya, federasi itu punya pengaruh besar gitu. Dari psikologisnya, mental bermain itu pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya terjadi, kok nggak sama yang timnas yang dulu ya, gitu. Kok begini mainnya Jerman, kok begini mainnya. Kita lihat gitu. Historicalnya seperti apa, dulu tuh siapa gitu kan, kenapa dia bisa seperti ini, itu ada gitu. Kebangunnya itu juga harus dengan federasinya. Gitu. Ada kaitannya gitu. Manajemennya itu juga harus ada sinkronisasi di situ. Itu berarti kan Spanyol itu bisa jadi memang tekanannya lebih tinggi ya. Tinggi karena unggulan pasti, kan, salah satu unggulan juara. Iya. Nah ini itu kan tadi kita ngomongin grup H. Nah kita lompat ke grup H tadi itu karena harusnya kan grup G dulu gue ngomongin kan, karena grup G itu pertandingannya setelah Spanyol lawan Arab Saudi. Nah di grup G ini ada Belgia versus Iran, Selandia Baru versus Mesir. Bagaimana? Itu seru banget sih. Itu seru. Tapi sorry, gue mau ngomongin mengenai Irannya yang kasihan. Iya. Ya lu tahu sendiri lah, hotelnya di mana, pertandingannya di mana, dan itu jauh. Dan gue jauh. dengar informasi katanya pada saat dia mau nyebrang itu prosesnya lama katanya. Memang. Dari keluarnya lama, masuknya juga lama, belum lagi perjalanan. Belum nyampe ke lokasi gitu ya. Ya, untuk memulihkan stamina-nya itu. Kan Mehdi Taremi waktu pertandingan lawan Selandia Baru protes itu kan. Dia perjalanan jauh, udah istirahat cuma 5 jam terus suruh ini capek kan. Sengaja kayaknya nih. Tapi gue merasa Iran bertanding dengan kebanggaan sebenarnya dan rasa nasionalisnya lebih tinggi. Iya. Pasti itu. Karena waktu lawan Selandia Baru kemarin, dia kan bawa tenteng tas warna pink lah ya, anak kecil itu karena memperingati 168 anak-anak yang dibombardir sama US kan. Nah, itu di sekolah waktu di Iran itu kan. Nah, itu sebagai petanda ya. Gue datang ke sini sebenarnya gue bisa nih gitu. Tadi itu artinya Iran udah menang sebenarnya. Ya, secara apa ya? Simbolik udah menang. Mental politik itu udah menang. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertandingan Belgia versus Iran, prediksi menang siapa? Bung Mamat sama Bung Beben? Sebenarnya gue masih pegang Belgia sih sebenarnya. Cuman ya mungkin ya 60 10 30 kayaknya. Kalau gue masih 50-50 gue malah. Nggak ada imbang berarti nih. Gimana ya? Bisa imbang sih menurut gue. Berarti berapa persen Belgia menang, Iran berapa menang, imbangnya berapa? Emang sih gue sesuai ini juga sama Bang Beben kan. Berarti 60 Belgia tuh 60% Belgia. Ya, 60% Belgia. 40% 30 Iran, 10% imbang atau 40% Iran. Ya. Nah, tapi kenapa kalau gue lihat segi Irannya ya, itu dia nasionalisme banget sih. Ya. Dia ada mental kebanggaan sih sebenarnya. Ada mentalnya tuh. Mentalnya kebangun dia. Jadi mental kesatria jadinya. Iya, betul. Dan kayak bahasanya ya bodo amat dah tanding. Kita yang penting menang atau kalah, tanding serius aja udah gitu. Tapi kemarin kalau perlu lihat pertandingan awal Iran mainnya bagus, golnya juga bagus. Iya. Bagus banget itu sebenarnya ya. Kalau dia nggak kelelahan mungkin bisa menang Iran itu lawan Selandia Baru karena benar. Itu karena gue sih memang faktornya kecapean itu. Capek lah, wajar lah. Nggak ada sempat dia buat recovery kan pada saat itulah. Ya. Politik. Ya itu kalau politik dia campur aduk sama sport. Gue tuh kadang-kadang suka mikirnya gini, kenapa nggak tandingnya di Meksiko? Grupnya mereka. Padahal base campnya dia di Meksiko loh. Tandingnya di AS. Iya. Ya kan gila kan jahat loh. Itulah. Seharusnya grupnya mereka itu kan di pertandingan di Meksiko aja. Iya. Itu loh. Kenapa harus di Amerika? Apakah
di situ supaya Piala Dunia jadi lebih asik ditonton karena main di kandang Amerika. Bukannya Iran tanding di Meksiko, kebalik loh. Harusnya Iran tanding di Itunya Meksiko. di AS kalau nggak salah dia. Campnya Campnya di Meksiko. Campnya di Meksiko. Tandingnya di AS. Iya. Oh, bukan kebalik ya? Gue yang kebalik ya? Di AS. Tandingnya di Amerika. Dia tanding di Amerika, dia balik lagi ke Meksiko. Buset. Gitu. Jauh. Darat lagi kan, Darat. jangan lewat pesawat kan makanya. katanya. Dan itu dijaga ketat lagi sama kepolisian. Kacau. Dan itu sampai dia di perbatasan itu untuk prosedurnya aja tuh untuk melintasi Meksiko aja lama. Lewat. Iya. Gua Di lagi screening ya lama ya. Iya. Dan itu baru selesai tanding mereka harus out. Nggak boleh Udah disuruh berangkat lagi udah. berangkat lagi. Itu enggak Masih udah keringetan. kecapean itu. Benar-benar Iya, kecapean. makanya gue juga kemarin di Backpass ini yang sebelum kita syuting ini juga ngomong Iran ini benar-benar dizolimin, Iya. tapi bagaimanapun dia secara diplomatis menang udah. Ya udah, Dia emang udah udah dapat 5.000 triliun dari Donald Trump. Udah bener. Itulah politik. Iya. Ini bukannya kita mau meleset ke politik, tapi kita mau menggambarkan Iran Benar. aja didapat embargo aja, dia sepak Dia bolanya masih bagus. masih loh. jalan gitu. Jalan, futsalnya Jalan. juga Iya. juara Juara. Asia ya kan. Tapi 5.000 triliun itu, sorry, bukan Amerika gue dengarnya, negara teluk. Enggak, itu 5.000 ya tanda tangan si Iya. Donald Trump sebenarnya mah. Tapi kalau kembali lagi ke bola ya dia ini Iran ini ya dengan bangganya ya gua Iya. biarpun di sanksi segala Sanksi, macam iya. gua masih bisa gitu Bener. kan. Nah, lanjut ke Selandia Baru versus Mesir. Siapa menurut lo peluang menang lebih besar? Bang Mesir, Beben gue sama- megang Mesir. Lo megang Mesir. Megang Mesir. Bang Beben? Kalau gue berat sih Mesir sekarang nih. Tapi gue sih mendukung Mesir bisa menang karena Ya. ada Omar Marmus, ada Ya, Mohamed Salah. Salah masih jalan ya, Masih tapi jalan. Marmus pemain tapi City ngelihat pertandingan Mesir kemarin dah yang awal lawan Belgia. lawan Belgia. Permainan Salah itu banyak juga dipatahin gitu. Jadi Iya. motoriknya cuma ada di dia soalnya. Strateginya udah gampang kebaca kalau dari Iya. kalau bola udah di Salah, Di Salah udah tahu pasti kayak dikurung. gimana. Berapa Udah persen bisa. peluang menang Mesir? 20% menang. 20% Menang Mesir. menang Mesir. Berarti 40% lagi menang 40% Selandia Baru. menang Selandia Baru. Oh, berarti abang lebih berat ke Selandia Baru menang. Iya. Kalau lu lebih berat peluang menang Mesir. Mesir menang. Berapa persen? Hmm. Nomor 60%, serinya itu 20, Selandia Sama itu. 20 ya. Kalau gua malah mendukung Selandia Baru sih karena melihat penampilan kemarin one two-nya enak Iya. banget itu. Bolanya One two, ngalir kayak ibarat pertama main aja, PES lebih tuh, enak, WE, ya. one two, Iya. shoot, goal gitu loh. Enak itu kemarin Chris Wood sama cara apa Josh itu loh. organizingnya itu di lapangan jalan kalau Selandia Baru, tapi memang tidak pola serangnya tidak sekerasnya Mesir sebenarnya. Oh, iya. Mesir itu benar-benar attacking sebenarnya kalau main, tapi dia itu cuman ngandelin satu orang, itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Harus ada perputaran Harus ada perubahan strategi oleh pelatihnya gitu. Iya, Kemarin kan susah kan jadi. Iya, Salah nggak jadi sekarang ini iya. kayak Salah itu nggak bisa Iya. jadi patokan juga. Iya. Salah karena Semuanya udah harus- semakin menua kan. Iya. Udah 30 Kemarin tahun sempat lebih. diganti kan dia di Iya. menit keberapa tuh Iya, juga akhirnya diganti kalau jadi itu buat merubah kan rotasi penyerangan juga. Akhirnya kan memang berubah tuh. Kalau misalnya dia masih tetap menentukan Salah jadi faktor ya untuk jadi playmaker ya dipaksa begitu. Itu udah kebaca pasti. Tapi tetap sih, gue megang Mesir. Mesir ya. Mesir. Dalam gue lihat nonton di videonya itu, memang semenjak Belgia masukin Lukaku tuh memang Langsung serangan tuh berubah kayak kan ya. berubah. Betul. Di kiri kanan sayapnya kuat, tengahnya kuat gitu kan. Kalau gue Crossing-crossingnya. kalau dalam persentase gue malah melihat Selandia Baru menang 50%, Mesir 30, sisanya imbang 20. 20. Ya kita lihat aja tapi iya. nanti karena ini penuh kejutan kan. Iya benar. Dan kita Ya, lihat tinggal pelatih aja nih gimana caranya mentalitas pemainnya dibangun seperti apa. betul karena Piala Dunia 2026 ini ternyata juga banyak kejutan juga. Benar, Kayak benar, Turki hancur lebur. Iya. Ada di Arak tuh sama supporter Turki ke bandara. Hancur Sedih lebur, banget, nggak pernah dapat poin ya kan, nggak pernah golin. Ya. Kayaknya kalau pemain timnas itu jangan dianggung-anggungkan ya. Kalau dianggungkan malah jadi hancur ya. Betul, serius itu kayak seni biasa. Kalau Biasa dianggung kan aja. misalnya kayak dulu Senegal tuh, Iya. dulu waktu awal-awal 2002. Tuh. Kan dulu nggak ada tuh dia mereka. Nggak Memang ada. pertama kali
Tapi ketika balik masuk perempat final baru tuh Iya, oke, kan udah iya, jelas. benar. Nah ini hasilnya belum jelas, Udah agung-agungkan. Iya gitu loh, karena buat gua bukan ya, kalau udah digituin tuh nggak bebannya itu beban. kepada pemain tuh bebannya Padahal berat. Turki ada, Iya kita loh. kemarin juga udah bahas ada Iya, betul. Arda Ada Güler, Güler, ya. Iodis, Canoglu Betul. apa ya kan, tetep Iya, Karena karena semua tadi itu beban. udah ditekan duluan gitu kan. Sama kayak Spanyol kan juga tekanan juga, lu bayangin juara Piala Eropa. Ya kan? Terus udah gitu digadang-gadang favorit juara selain Prancis. Benar. Ya kan? Dan ya gitulah. Oh ya. Berarti lu menjagokan Belanda nih juara atau Jepang? Jepang yang tadi lo bilang. Jepang sih kalau gue sih. Jepang enggak. Belanda nggak bisa dianggap remeh, tapi kita nggak ada yang tahu mentalitas itu kalau pada saat sudah masuk quarter final, tempat final, semifinal itu pasti berbeda. Mentalitasnya tuh berbeda. Betul. Gitu. Berarti, tapi kalau masalah ngomongin mentalitas, orang pasti megang Prancis. Tetap Prancis ya. Tuh. Karena kan di sini udah banyak yang juara champion. Berarti lo objektivitas lo Prancis, tapi lo hati lo dukung Jepang. Hati gue Jepang. Tapi kalau secara logika dalam segi mentalitas, ketenangan ya Jerman Prancis. Dalam segi mental ya. Itu secara objektivitas ya. Tapi kalau buat menggebu-gebu pemainnya ya Belanda Jepang. Pemainnya tuh mentalitasnya lagi menggebu-gebu. Tapi kalau udah semifinal atau perempat final bisa berubah kita siap. Iya, benar. Oke, Bang Mamat, terima kasih nih sudah mau hadir di Backpass Podcast. Iya, sama-sama. Bang Baben, makasih banyak. Terima kasih teman-teman Backpasser. Tetap stay to di Backpass Podcast. Tonton di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam olahraga Backpass. Terima kasih.